Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuki sesi materi yang tadi sempat tertunda. Bisa alat tulisnya monggo dikeluarkan dari dalam tasnya untuk bersama-sama bisa mencatat materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sutipyo, SAG MSI, yang dengan tema Guru PAI Adaptif di era AI, membangun budaya sekolah yang berkarakter dan anti bullying. Kepada Bapak Dr. Sutipyo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, sangat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ternyata ditinggal sendirian di sini ya. Ya. Kita akan berbicara tentang bullying Bapak Ibu. Mas Akta, presentasinya bisa di ini apa dari saya? Sudah, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang bullying, ya, kayaknya memang tidak akan pernah habis yang namanya bullying itu. Bahkan kalau kita lihat ya, sampai berkelahi terus saling membunuh ya. Karena apa Bapak Ibu kok bisa terjadi bully itu? Nafsu ya. Nggih, banyak alasan nggih. Kenapa seseorang kok membuli ya. Tapi coba kita lihat dulu, Mas bisa lanjut? Ya lanjut. Ini perkenalan saya tadi ya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di media. Ya. Seperti apa kok bully itu perlu kita bahas ya. Kita lihat di media ini di awal tahun 2026 kemarin ya di mana Kalimantan ya. Di Kalimantan itu terjadi insiden ya. Siswa SMP tiba-tiba meledakkan molotov ya. Nah, sehingga gegerlah itu. Setelah geger sampai sekolah itu mendatangkan brimob ya untuk menjinakkan bom dan lain sebagainya. Ternyata apa Bapak Ibu setelah dirunut lagi ya permasalahan kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena sang anak yang meledakkan molotov itu adalah dia korban bully. Karena sakit hati ya. Kalau sudah sakitnya di sini itu sudah Bu, sulit untuk hilang gitu. Makanya kita jangan sekali-kali membuat orang lain itu sakit hati. Ya. Nah, di banyak media juga ada pembunuhan, penusukan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sakit hati. Nah,
ternyata kalau kita klik bully gitu ya di Google ya kan AI ya, sekarang kan sudah musim AI ya. Klik di Google, klik bully, banyak sekali berita tentang bully. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya, di mulai tahun 2020 sampai tahun 2025, kenaikan kasus bully itu 100% lebih terus. Artinya apa? Artinya ada kenaikan yang sangat tinggi. Ya. Karena kenaikan yang sangat tinggi bukan karena bully itu termasuk sesuatu yang negatif, maka tentunya perlu untuk dicari sebabnya. Nah, ini. Lanjut, Mas. Nah, ini juga data dari kepolisian, Bapak Ibu ya, bahwa terjadi di periode Februari aja ya, 1 sampai 5 Februari itu terjadi 50 kasus. Berarti setiap hari itu pasti ada kasus besar tentang bully. Ini yang masuk ke kepolisian. Bahkan biasanya Bapak Ibu sekalian, kasus bully itu tidak diungkap. Kenapa? Kok tidak diungkap? Karena sekolah biasanya malu. Ya kan? Kecuali tiba-tiba Tiba-tiba viral, kan gitu ya. Nah, kalau sudah viral udah nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Nah, kalau masih bisa, pasti ditutup. Sehingga kasus bully yang 5 hari 10 kasus ini di Indonesia ya, itu pasti kasus besar dan kasus viral. Sementara yang tidak terungkap tentunya lebih banyak lagi. Ya. Ibaratnya gunung es Bapak Ibu. Ya. Kalau dalam teori psikologi itu ada teorinya sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia itu ibarat gunung es, ya. Di mana di dalamnya lebih banyak yang terpendam. Nggih boten Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu yang bisa kelihatan orang lain itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit nggih. Walaupun suami istri mungkin ya, antara suami istri kan pasti ada yang tersembunyi nggih. Pasti. Ya, itu. Nah, begitu pula tentang bully Bapak Ibu. Ya. Bully itu kasusnya sangat luar biasa. Ya. Maka kita perlu mengetahui apa itu bully Bapak Ibu. Karena salah satu hasil dari penelitian saya ya, saya tentang bully. Loh, kok saya bilang gitu. Menyelesaikan S3 itu tentang bully ya. Tentang bully, tapi tentang cyberbully. Nanti kita bahas antara bully dan cyberbully karena cyberbully itu merupakan bagian dari bully itu sendiri Bapak Ibu ya. Ya, lanjut Mas. Lanjut lagi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, hasil penelitian yang pernah saya lakukan, kenapa kok orang, ya, kok anak-anak kita itu melakukan bully? Salah satunya karena mereka itu tidak paham apa yang dimaksud dengan bully. Sehingga Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru PAI itu ya harus bisa kalau dikatakan kayak hidden curriculum gitu nggih. Hidden curriculum, jadi di setiap materi-materi yang berkaitan dengan akhlak dan lain sebagainya, maka perlu disisipkan itu. Ya. Kalau di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam dalam literatur ya, psikologi, biasanya definisi bully itu selalu mengutip Dan Alves ini, karena dia yang meneliti pertama dan mempopulerkan tentang bully. Di sini dikatakan bahwa bully itu adalah perilaku negatif. Perilaku negatif ya yang disengaja.
Sehingga ini ada permainan kata-kata di situ yang mana nanti biasanya menjadikan alasan. Ya, aku kan nggak sengaja. Ya. Nah, biasa toh Bu? Kamu kok baper? Ya, toh? Bahkan Bapak Ibu sekalian, salah satu penyebab bully yang dirasakan oleh anak-anak kita itu karena perilaku dari guru. Ya. Guru menganggap bahwa sesuatu hal perilaku negatif ini dianggap sesuatu yang biasa. Misal, ya, anak mengejek atau kan kadang-kadang kita kalau dengan teman itu ya kata-katanya kadang-kadang kata-kata yang kasar, negatif gitu kan. Ya. Nama bapak dan lain sebagainya itu ya. Kadang-kadang kan ini kan dianggap sesuatu yang lumrah gitu. Nah ini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu. Itu yang menjadi alasan mereka kenapa kok mereka melakukan bully. Itu kan untuk keakraban Pak. Gitu. Saya kan sesama teman kan harus akrab gitu. Ada temannya badannya kecil dipanggil si cungkring gitu ya. Ada yang maaf yang gemuk si gendut dan lain-lain. Nah ini kan kayaknya nih perkataan-perkataan itu perkataan-perkataan yang biasa kita dengar setiap hari gitu. Bahkan maaf kadang-kadang guru juga seperti itu. Ya. Ini. Ya. Ternyata itu Bapak Ibu yang menempel di otak anak-anak kita. Ya. Nah di sini ada lanjutannya Bapak Ibu. Biasanya dilakukan beberapa kali. Nah, karena ini bully yang kalau dalam istilah psikologinya itu adalah bully tradisional. Ya. Misalnya tadi ya saya mengatakan mahasiswa saya maaf ya. Ada mahasiswa saya itu wajahnya kurang mengenakan, ya, agak ya berbeda dengan yang lain. Saya kasih julukan, gitu. Kasih julukan tertentu misalnya. Yang dikatakan bully itu kalau berkali-kali Bapak Ibu, ya. Sehingga dampaknya tadi menusuk ke hati. Kalau orang cuma satu kali mungkin hilang ya, cepat hilang. Tapi kalau berkali-kali akan kuat. Ingatan di kepala juga sangat kuat. Nah ini ya kalau menurut para ahli psikologi Bapak dan Ibu sekalian yang membedakan antara bully tradisional dan bully modern yang disebut dengan cyber bully. Kenapa? Kalau bully tradisional, oh nggak sengaja kok, kan jalan, kayak gitu ya. Sekali nggak apa-apa, oh ya nggak apa-apa gitu. Dia nggak sengaja. Tapi besoknya lagi, ceplak lagi, oh anak ini kok lagi kan gitu kan. Berarti ini sudah bully karena berkali-kali. Kalau cuma sekali mungkin bisa dikatakan tidak sengaja. Ya. Berbeda dengan cyberbully Bapak Ibu. Ya. Kalau cyberbully memang kalau bully fisiknya insya Allah tidak bisa. Ya kan? Karena lewat media. Kan nggak mungkin dari sini saya tinju melalui monitor saya, screen saya mukul kan nggak mungkin ya kan. Tapi apa? Tapi biasanya bully yang bersifat verbal dan psikologi Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang membedakan? Karena di media itu Bapak Ibu sekalian, sekali kita posting, sulit untuk bisa dihapus. Oke, Bapak. Ya toh, kita misalnya maaf, di grup WA Bapak Ibu sekalian, kita kirim kata-kata yang tidak baik. Di grup WA. Ada orang langsung screenshot, cus gitu kan. Kirim lagi. Satu orang
kirim ke grup yang lain, ada 10 grup. Ya. Berarti sudah jadi 10. Dari 10 grup dikirim lagi ke grup-grup yang lain. Jadi berapa orang yang sudah mengetahui? Jadi itu yang membedakan antara bully tradisional dan cyberbully atau yang disebut dengan bully modern. Ya. Maka hati-hati. Ya. Saya selalu mengatakan ke anak-anak saya, gitu ya, hati-hati. Ya. Kita sekarang itu bebas di dalam melakukan apapun. Ya. Tidak tahu siapa yang melakukan. Tidak tahunya. Ya. Karena sekarang kan yang namanya jejak digital itu kan sangat mudah ya untuk dikejar ya. Sehingga kan Bapak Ibu selalu mengatakan kalau ada kemarin sesuatu yang rame nggak ketemu katanya Pak polisi gitu kan, sampai bertahun-tahun, wah itu nggak mungkin gitu. Cuman nggak mau diungkap saja kan, seperti itu ya. Wong jejak digital itu sekarang semua bisa kita cari dalam waktu yang sekejap. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Perilaku itu bersifat agresif, menyerang Bapak Ibu. Ya. Nggak ada yang namanya bully mengelus-elus. Ya. Pasti menyerang. Ya. Baik kata-kata, ya. Baik secara fisik, ya. Baik secara psikologis. Ya. Nah di sini ya, merupakan perilaku pelanggaran terhadap banyak aturan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bully itu kalau sudah melanggar aturan. Tadi misalnya, jadi sudah tidak ada lagi alasan bahwa saya kan nggak tahu, saya kan hanya ingin bersenang-senang, nggak ada alasan lagi, karena sudah di sini sudah dikatakan ada apa? Melanggar aturan. Aturan tentu banyak, nggih. Bisa aturan di keluarga, bisa aturan sekolah, ya, bisa aturan agama dan lain sebagainya. Ya, dilanjut, Mas. Nah, ini juga masih definisi bully, Bapak Ibu sekalian. Ya, sama ya, mirip ya. Cuma di sini ada kerugian-kerugian, ya, ditambahkan pasti yang menjadi korban itu pasti merasakan kerugian. Baik kerugian yang paling besar sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kerugian dari bully itu adalah kerugian psikologi. Ya. Padahal kalau kerugian psikologi itu kan untuk memulihkan itu kan sangat lama, nggih Bapak Ibu sekalian. Ya. Nggih, lanjut Mas. Nah ini ciri-ciri bully tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada perilakunya bersifat agresif, ada niat, ya, dilakukan berulang. Nah, biasanya pelaku merasa senang karena sudah diniati Bapak Ibu. Dia marah, marah kan senang. Gitu. Dia menangis, dia senang gitu ya. Nah, pelaku mempunyai kekuatan yang lebih. Kekuatan lebih kalau dalam perilaku bully tradisional terutama Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa dikatakan juga kekuatan lebih itu bukan kekuatan fisik. Ya. Di bully yang modern, ya, misalnya bully cyberbully tadi, ya, apalagi sekarang dengan AI ya, dengan AI yang sangat masif ya. Di mana-mana banyak aplikasinya, banyak macamnya ya. Nah, itu menjadi sarana untuk memudahkan anak untuk melakukan bully ya. Nah, korban sangat dirugikan yang terakhir ya tadi saya sampaikan ya. Ya, lanjut Mas. Oke, lanjut. Nah, ya, dampaknya ini Bapak Ibu sekalian ya tentunya sudah kita rasakan dampak psikologis ya seperti itu saya sampaikan.
bahwa dampak psikologis itulah yang sangat berat ya. Nah, kesehatan mental tentunya ya, karena dampaknya psikologi maka tentunya terhadap kesehatan mental juga sangat rentan. Ya. Putus asa, depresi, ya. Sehingga banyak sekali anak-anak korban bully itu sampai ujungnya itu adalah kematian. Karena merasa dia sudah tidak ada gunanya lagi, sudah tidak ada orang yang menolong dan lain sebagainya. Ya udah apa, hanya mati menjadi akhir kehidupan yang menyenangkan. Fisik ya, kalau yang bully fisik tadi. Nah, kerugian harta benda ya. Karena banyak juga bully itu yang bersifat melakukan perusakan terhadap harta benda. Ya. Merusak handphonenya, merusak barang-barangnya, laptopnya dan lain sebagainya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian karena ada di sekolah umum ya, tentu ini menjadi sesuatu yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan. Ya. Kalau anak murung terus, ya, biasanya korban itu banyak murung Bapak Ibu. Ya. Korban bully sebagian besar tidak berani menyampaikan kepada orang lain. Ya. Baik kepada orang tuanya, kepada gurunya, apalagi gitu. Karena biasanya ancaman. Ya. Si pelaku kan biasa mengancam itu. Kalau kamu menyampaikan ke siapapun akan lebih berat lagi. Awas. Saya nggak berani biasanya. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa bully itu yang keluar, yang terlihat itu, yang menjadi berita itu sangat kecil di situ. Gitu. Karena korbannya nggak berani menyampaikan. Maka tugas kita sebagai seorang guru tentunya juga memberi motivasi ya, bahwa kalau ada yang merasa dibully harus melapor, harus menyampaikan. Kalau tidak berani ke pak gurunya, ke bu guru, kepada temannya yang kira-kira bisa menyampaikan. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Mas. Macam-macamnya. Ada digosipkan, dicela ya, diancam dengan kata-kata buruk ya, dengan kata-kata memberi julukan, memfitnah dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, anak-anak kita itu supaya tidak terjerumus ke dalam bully verbal ini ya. Ya lanjut. Nah, bully fisik. Kalau bully fisik kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ditendang, dijambak ya. Yang terakhir ini ya, merusak barang ya. Ternyata merusak barang itu kalau dalam kajian psikologi termasuk kepada bully fisik ya, karena secara fisik barangnya yang dirusak. Ya, lanjut Mas. Psikologi ya. Pembunuhan karakter. Ya karena dijelek-jelekan dan lain sebagainya sehingga dia tidak merasa dirinya yang paling tidak berarti gitu ya. Nah, sini pengabaian ya. Dikucil. Tidak diajak bergaul ya. Kan banyak ya. Ya, kamu bukan temanku. Ya. Enggak boleh gitu. Bahkan ya kalau mau masuk ke dalam klik ya istilahnya, kelompok remaja, kadang-kadang remaja tertentu yang sudah ngegeng gitu ya, Bapak Ibu ada persyaratan tertentu. Ya. Dulu di Yogyakarta ada namanya, saya lupa nama gengnya ya, geng Kian Santang kalau tidak keliru ya, di Jogja itu. Ya. Nama gengnya geng Kian Santang. Itu kalau mau masuk ke dalam geng itu, ke grup itu, maka harus pernah membacok orang. Ya. Tadi ya, walaupun mungkin ketuanya belum pernah membacok mungkin gitu ya, tapi
karena dia pengen masuk ke dalam grup itu, kalau kamu belum bisa membacok nggak boleh masuk. Sehingga beberapa kali terjadi pembacokan di Jogja dulu, ya, beberapa tahun yang lalu. Ternyata itu salah satu syarat untuk masuk ke sebuah geng. Namanya geng Kian Santang kalau nggak keliru pada saat itu. Ya. Nah ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya, geng-geng ya yang ada di sekolah kita itu. Ya. Dulu di Yogyakarta itu setiap sekolah itu punya geng. Ya. Ada namanya geng Ustadz. Ya. Ada geng Rangers, macam-macam ya. Ya. Banyak sekali ya. Nah, sikap-sikap ini Bapak Ibu ya, misalnya kan ada ya kita menyepelekan orang itu ya. Orang baru ngomong, gitu. Kalau sekali mungkin nggak masalah gitu. Tapi karena semua dalam satu grup itu atau satu geng ya, kan biasanya maaf Bapak Ibu, di sekolah itu ada geng-gengan buatan nggih, guru-guru nggih. Grup, ada grup nggih. Nah, ada grup. Ini grup grup Budi ya, ini grup apa gitu ya. Dan biasanya itu nanti ada sesuatu yang mengelompok itu ya Bu ya. Nah ini juga yang merusak Bapak Ibu ya, bukan cuma di siswa sebenarnya nggih. Kemarin saya terakhir itu membaca satu artikel ya. Ternyata bukan cuma di Indonesia itu Bu. Ya. Artikel itu dari Cina yang saya baca itu ya. Ternyata juga di beberapa perusahaan ya yang diungkap itu banyak terjadi juga ngegeng seperti itu, berkelompok seperti itu. Sehingga akhirnya kondisi perusahaan ya, kalau di kita kan kondisi organisasi ya, karena organisasi guru gitu ya, sekolah menjadi tidak sehat. Karena kondisinya sudah tidak sehat berarti akan berdampak pada kinerjanya akan turun, akan rusak. Gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Ya lanjut. Nah ini yang tadi yang cyberbully. Ya. Cyberbully, cyberbully itu banyak macamnya Bapak Ibu ya. Biasanya melalui medsos ya, melalui akun-akun palsu, fake ya. Kan biasanya kalau mau marah ke seseorang itu kan kita beli kartu baru ya. Ya, kartu baru diregistrasi dengan nama tidak jelas gitu kan, terus nanti menyerang ke sana kemari kan gitu kan. Nah, ini salah satunya seperti yang kedua ini akun palsu ya. Nah, banyak macamnya Bapak Ibu sekalian. Sedikitnya ada 8 macam ya untuk cyberbully ini. Yang pertama itu adalah percekcokan di media massa. Ya. Misalnya Bapak Ibu punya anak-anak kita misalnya punya grup WA nggih. Nah, nanti kan terjadi percekcokan di sana. Saling menjatuhkan di sana. Nah, itu ya. Salah satunya itu Bapak Ibu. Akun palsu menyerang. Nah, ada juga Bapak Ibu yang mengirim foto ya, foto tapi foto-foto palsu, editan. Ya lanjut Mas. Ini saya makanya saya berani merubah. Nah, ini saya sama anak-anak saya jalan-jalan itu. Terus saya masukkan ke chat GPT. Chat GPT cuman itu. Saya tulis prompt gitu kan. Ubah laki-laki yang menggunakan topi memeluk wanita sebelah kanan. Dirubahlah gitu. Untung itu istri saya gitu ya.
Kalau bukan istri saya nanti itu diupload di mana-mana kan jadi viral. Gitu. Ini baru ChatGPT Bapak Ibu. Ya. Sehingga sekarang dengan tadi Bapak mengatakan kemajuan AI itu sangat berbahaya kalau tidak dilandasi dengan landasan yang benar. Nah ini ya. Kayaknya kalau tidak diperlihatkan yang sini, Ibu melihat yang ini kira-kira seperti asli ya. Kalau Roy Suryo bisa ngecek. Kalau saya nggak bisa gitu kan. Mungkin Bapak Ibu juga nggak bisa. Begitu melihat ini, Pak Tipyo ternyata bermesraan dengan kirim gitu kan, kirim. Dia dalam jangka waktu detik sudah berapa juta orang yang melihat. Sehingga itu akan menjadi tadi ya yang membedakan antara bully tradisional dengan bully modern, cyberbully. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Sehingga kita memang ya penanaman nilai kepada anak-anak kita itu sangat penting. Ya. Apalagi kita misalnya melihat di saya lupa di keputusan Menteri Agama tahun 2011 kalau nggak keliru ya, saya lupa, tentang profesionalisme guru pendidikan agama Islam. Ya. Kalau kita kan mengetahui bahwa indikator guru profesional itu kan 4 ya. Ya, nggih betul. Nggih, ya. Apa aja, Mas? Ya. Napa mawon Bapak Ibu? Kepribadian, sosial, profesional, pedagogik. Betul? Ayo. Profesional itu pedagogik niku, ya itu ya. Ya? Bukan. Ada satu lagi. Profesional, kepribadian, sosial, pedagogi. Iya. Ada satu lagi Bapak Ibu. Yang ini dilupakan oleh guru PAI. Padahal kita kan guru PAI. Apa? Kompetensi ayo Bapak Ibu guru PAI lupa semua kan? Karena memang ternyata kalau enggak keputusan menteri itu surat edaran Menteri Agama. Ini tidak populer. Saya juga sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa saya itu ternyata tidak ada satupun skripsinya yang menyangkut itu. Gitu. Saya bilang, kamu guru PAI, saya bilang gitu. Ya. Kepemimpinan, leadership, itu untuk guru PAI tambahannya di situ. Biasanya kan Kemendak memang sering nambah-nambah, nggih. Tapi ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di indikator leadership itu salah satunya adalah tugas guru PAI itu untuk menciptakan lingkungan yang religius di tempat kerjanya. Nah. Tapi kita kadang-kadang kan hanya memikirkan yang 4 tadi gitu. Ya. Ini nggak kita pikirkan gitu. Ya. Mencipta leadership ya. Nanti saya lupa itu apa namanya keputusan Menteri Agama nomor berapa, saya lupa. Ya. Jadi salah satunya itu adalah menciptakan lingkungan religius di tempat kerja. Berarti lingkungan religius di tempat kita kerja ini menjadi tantangan utama ya, bagi guru PAI. Ya. Sementara nyun sewu Bapak Ibu kan kalau di madrasah insya Allah semua muslim, gitu. Ya. Kalau di sekolah negeri atau di sekolah umum
kan bermacam-macam gitu kan. Nah ini kan jadi tantangan berat sebenarnya bagi guru PAI. Ya. Kalau kita mau benar-benar menjiwai tadi kompetensi yang kelima ini, guru PAI itu tidak akan pernah habis pekerjaannya dan tidak akan pernah pulang ke rumah. Pasti di sekolah terus gitu. Karena apa? Memang jadi tugas. Nah, itu. Ya. Walaupun kita tidak bisa kita sebagai guru, kalau kata Pak Surya itu tidak bisa melepaskan diri kita selain menjadi abdi negara ya, sebagai guru kita juga sebagai warga masyarakat, sebagai bagian dari keluarga kan gitu nggih. Bagaimana kita bisa mensinkronkan 3 dimensi itu Bapak Ibu. Ya. Ini sangat berat Bapak Ibu. Ya. Nah, lanjut. Ya. Ini ya. Ya, lanjut aja. Enggak perlu ini. Ya. Nah, ini coba kita lihat. Dihidupkan Mas Ananya. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Videonya. Wah. Ini kalau kita lihat backgroundnya, ini sepertinya kan boarding school ya Bu ya. Sepertinya boarding school, pesantren lah gitu kan kita lihat ya. Ya, boarding school. Tapi dan itu banyak terjadi Bapak Ibu ya. Nah, ya, stop. Oke, ya, Bapak Ibu sekalian. Bully itu ya, terjadinya bully, peristiwa bully itu tidak terlepas dari 3 hal Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, kenapa bully itu selalu terjadi? Ya. Yang perlu diwaspadai adalah 3 orang dari bully itu. Yang pertama, pelaku. Pelaku. Pasti ya kalau pelaku kita tahu ya dia yang kuat, dia yang memukul dan lain sebagainya. Yang kedua, korban. Tadi bom Molotov itu korban. Awalnya korban. Sebelum jadi pelaku. Ya. Kalau kita lihat tadi di di tayangan tadi ada siapa lagi selain korban? Saksi penontonnya. Ya, orang yang melihat ya. Dan itu juga sangat potensial menjadi pelaku ya. Semakin banyak anak-anak kita menyaksikan video-video bully, maka akan semakin rentan anak tersebut menjadi pelaku. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebagai guru agama ya. Ya lanjut Mas. Jadi ini pencegahan harus segera dilakukan kapanpun. Ya sejak kita sadar, sejak kita ingat. Sepanjang waktu ya, harus kita lakukan pencegahan itu. Ya lanjut. Ini nanti saya kasih ininya ya. Materinya. Ya lanjut lagi. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah teori ya, ada sebuah buku, ya ini ada The Heart Method, ya. Healthy Emotion Anchored in Rasulullah Teaching. Ya. Apa sih maksudnya? Cuman pengen gaya aja sebenarnya ini. Sebenarnya ini pekerjaan kita tiap hari. Setelah saya dalami gitu ya, ini ditulis oleh Farah Lodi ya, tapi ternyata ini teori ini tidak berkembang baik, artinya tidak terpublikasikan terus menerus. Ya mungkin karena ada Rasulullah teachingnya itu, ya kalah pamor. Ya. Maka saya ini baru memulai untuk menulis Heart ini. Apa? Ya.
emosi yang sehat ya, berdasarkan pada ajaran Rasulullah. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita itu untuk menguatkan emosinya. Ya, kalau kan dulu misalnya Bapak Ibu sekalian sering mendengar emosional intelijen gitu kan, AI gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Tapi ini memang kita gali ya, kalau Farah Lodi itu mengatakan bahwa semuanya kita gali dari unsur-unsur agama. Dari hadis maupun dari Quran. Ya. Seperti apa misalnya? Ya lanjut. Ya. Nah, ya. Kita apa yang bisa kita lakukan ya? Seperti tadi, karena tugas guru agama itu adalah salah satunya untuk menciptakan suasana religius di tempat kerjanya ya. Di tempat kerja Bapak Ibu ada musola, ya kan? Ada ruang kelas. Ya kita tempellah seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali dia merubah nasibnya sendiri. Setiap ngomong di dalam kelas, hei, seperti itu. Lalu bully, kamu akan jadi korban bully terus kalau kamu cuman diam. Maka yang pernah dibully harus melapor. Tidak akan pernah berubah nasibmu nak. Ya. Kalau nggak melapor, kalau kamu cuma diam ya kamu terus ditekan. Nah ini terus disampaikan terus menerus ya. Lanjut. Ya. Nah, ini. Ditempel di pintu masuk sekolah misalnya. Kalau di sana alergi dengan Arab-Araban, ya tinggal artinya saja. Ya toh? Atau di sekolah, di website sekolah. Di website sekolah ada. Ya. Tampilan ini jangan mengolok-olok. Ya. Semakin banyak Bapak Ibu sekalian, memori kita mengenang itu dalam teori psikologi, maka itu akan mengental di dalam diri kita. Ya. Mengental di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk tidak melakukan olok-olok. Ya. Kalau tidak ya Bapak Ibu, mungkin bisa dijadikan slogan. Slogan. Ya. Bisa dijadikan slogan Bapak Ibu ya. Siswa pintar tidak mengolok-olok teman. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Tempel Bu di ruang kelas. Di depan sekolah. Ya. Ini yang akan mengingatkan kita. Sehingga ketika kita masuk, oh iya. Gitu. Ini yang akan merubah perilaku. Ya. Kan kita tadi ya, membuat suasana kan. Dengan suasana seperti ini, kalau tadi saya sampaikan di tempat Bapak Ibu sulit yang berbau-bau Arab-Araban ya bahasa Indonesianya, Latinnya gitu. Kan sekarang juga banyak AI Bapak Ibu, tinggal masukkan ke AI, ke ChatGPT gitu kan, buatkan poster gitu kan. Ya, yang isinya ini. Ada gambar orang membuli terus dicoret. Gitu. Udah keluar posternya, tempel di print kan gitu Bapak Ibu. Ini yang bisa kita lakukan. Ya lanjut. Ini yang dari hadis. Misalnya tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Ya banyak himbauan-himbauan itu. Dengan himbauan-himbauan itu Bapak dan Ibu sekalian, tentunya seperti tadi saya sampaikan tidak akan
di alam bawah sadar anak akan muncul. Ya. Karena selalu diingatkan. Ya. Ya. Baik, yang terakhir kayaknya sudah selesai. Nah, afirmasi positif ya. Bisa dibuat yel-yel. Kalau memang Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu itu sudah menjadi, sudah kelihatan benih-benih itu, setiap pagi, saya siswa tidak akan mengolok-olok teman saya. Dan semuanya kita buat yel-yel seperti itu. Dengan afirmasi positif ini seperti tadi saya sampaikan, memasukkan nilai-nilai itu ke dalam alam bawah sadar siswa kita. Cuman Bapak dan Ibu sekalian, tentunya seperti yang disampaikan oleh keterampilan di abad 21 ini ya, kita juga harus punya kemampuan untuk kolaborasi. Ya. Ada sebuah teori namanya IPC, interprofesionalisme collaboration. Itu biasanya digunakan untuk orang-orang di dunia kesehatan sebenarnya. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat jenguk teman kita yang sakit di rumah sakit gitu nggih, kan kadang-kadang ditulis di di papan bed itu ya, dokter saraf, dokter siapa, dokter penyakit dalam, dokter siapa gitu ya. Ya. Banyak digunakan ya tadi IPC itu ya. IPC itu interprofesionalisme kolaboratif. Ya. Collaboration ya, interprofesionalisme collaboration. Nah, ini mungkin bisa digunakan oleh guru PAI. Saya juga baru mengembangkan itu Bapak Ibu. Ya. Jadi guru PAI itu ya sebenarnya ini sudah terjadi, cuma mungkin lebih diintensifkan. Ya, kita di sekolah kan ada guru PAI, mungkin bukan cuma satu orang, ya kan? Di sana ada profesionalisme apa lagi? Ada guru BK. Kita harus kerjasama baik dengan guru BK, ya kan? Ada lagi guru apa? Guru PKN, ya kan? Kayak yang dulu PMP ya waktu saya itu, waktu ini Budi kan PMP waktu. Terus ada apa lagi? Ada guru TIK. Kalau ini kolaborasi Bapak dan Ibu sekalian, ya kan? Guru PAI-nya jalan di kelas, guru ininya jalan, guru BK-nya juga baik, ya kan? Guru PKN-nya ini aja lah yang pasti gitu ya, yang sudah punya tugas tercantum di RPP gitu ya. Kan BK PAI, BK, PKN gitu ya, kan itu. Ya. Mungkin juga kalau sekarang yang berkaitan dengan cyberbully tadi, TIK ya, guru TIK ya, guru TIK. Nah, bekerja sama dengan 4 guru ini, kalau benar-benar solid, insya Allah bully tidak akan banyak terjadi. Ya. Jadi kita kuatkan memang bagaimana guru BK-nya, Bu BK ini ada bibit-bibit pembuli di tempat kami gitu kan. Ya, kita harus fair Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita kan merasa tabu ya. Kita tabu apalagi di pesantren Bapak Ibu. Makanya sering terjadi tiba-tiba sesuatu kejadian besar di pesantren ya karena itu ya. Dianggap tabu ya. Kita jangan menganggap tabu, apalagi sama guru kan gitu. Ya. Wong ajaran agama itu dari hal-hal yang sangat prinsip, urusan diranjang aja diajarkan kan gitu kan. Apalagi hanya urusan bully gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin yang terakhir itu yang perlu kita galakkan ya. Selain kita juga punya tugas tadi, tugas individu kita sebagai guru PAI ya. Kita mungkin bisa kalau yang dalam istilah psikologinya tadi hurt itu ya, kuatkan itu ya,
Bagaimana caranya? Tentunya Bapak Ibu punya trik sendiri ya. Saya tidak mungkin, karena apa? Karena di satu tempat belum tentu implementatif di tempat lain. Iya kan? Saya bilang, saya kasih ini. Di sana kepala sekolahnya maaf misalnya non gitu ya, yang tidak suka melihat seperti itu dibuangi semua kan gitu kan. Ya. Tapi kita harus memang tadi ya, IPC itu mungkin yang salah satu jalan alternatif ya yang bisa kita lakukan ya dengan kolaborasi baik dengan kepala sekolah ya. Kepala sekolah kan pemimpin tertinggi di tempat kita. Ya, kalau udah kepala sekolah oke ya mau jalan bagaimanapun kita insya Allah kan direstui kan begitu. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, monggo disilahkan. Oke, monggo. Sangat penting sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sudarda, SPDI Pak. Saya insya Allah setahun lagi pensiun, artinya guru senior. Senior. Terima kasih untuk Bapak, ini pertanyaan nanti mungkin akan sangat gimana ya. Nanti di lingkungan sekolah kami saja ini. Yang pertama akan saya sampaikan yang tadi disampaikan oleh Bapak, ciri-ciri bullying Pak ya. Apa perlu saya bacakan atau tidak? Ada 7. Pertama, perilaku agresif. Ada niat atau sengaja dilakukan berulang-ulang, korban lemah sehingga tidak dapat melawan. Perilaku mempunyai kekuatan lebih. Perilaku merasa senang atau puas, dan yang terakhir korban sangat dirugikan. Ini pertanyaannya Pak. Jadi ada satu perilaku, katakan ya sikap lah. Sikap itu menurut apapun tidak baik, tapi mungkin tidak disengaja. Atau juga ada perilaku yang antara korban dan yang pelaku dan korban sama-sama istilahnya tidak merasa. Lah itu nanti apa jenisnya termasuk dalam bullying. Satu contoh gini Pak. Ini ada anak biasa ketemu satunya yang tadi ya gemuk atau mungkin kurus ya. Ada biasa di tempat kami Pak manggil hei kodok atau gitu ya. Dia melawan Pak, hei cacing, seperti itu. Kata-kata ini atau termasuk bullying atau hanya karakter anak yang tidak baik. Kemudian yang kedua ini saya contoh. Ada Pak yang anak biasa walwil gitu ya. Nah, itu mun dalam niat ya Pak ya. Mungkin bisa guyon atau dan saking akrabnya, hei Pak, padahal mungkin entah beliau tuh sakit atau gimana enggak. Hal-hal yang saya contohkan yang mungkin dengan video Bapak tadi itu jelas satunya kan lemah Pak. Nah di tempat kami anak-anak kan seperti itu Pak. Setelah dia tuh mungkin mencemooh, dia ganti cemooh. Hal yang saya sampaikan ini apa termasuk jenis bullying atau karakter yang tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak nggih. Ya. Apa 2 dulu? Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Eka Lindayati. Saya guru agama di SD. Dan yang ingin saya tanyakan Bapak, jadi pendidikan bullying di sekolah itu Pak ya, bagaimana cara memutus lingkarannya Pak? Jadi gini, ketika anak dibullying, itu anak kan melapor ke guru Pak. Nah, ketika setelah melapor, ternyata guru cuma bilang, sudah, kayak itu aja. Nggak ada tindakan apa yang bisa membuat anak itu jera untuk tidak melakukan bullying lagi. Jadi harus, karena apa Pak? Kadang guru juga takut Pak, mau menindak lebih lanjut, ada undangan seperti itu Pak. Jadi bagaimana caranya supaya
lingkaran bullying itu bisa terputus gitu loh Pak. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh guru supaya tidak ada satu yang undang-undang kekerasan terhadap anak nanti dilaporkan ke polisi, jadi gurunya serba salah, bagaimana Pak? Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Muhtadi. Pak Sudada. Nggih, Pak Sudada nggih. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, itulah yang menjadi bahan pembelaan dari para pelaku-pelaku bully. Ya. Aku kan nggak sengaja, ya kan? Mosok cuman gini kamu marah, gitu kan? Ya. Kan bercanda, bla 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 bla, gitu ya. Gitu ya. Nah, sehingga memang kemarin Bapak, Ibu ya, ketika saya itu melakukan penelitian ya, banyak kritikan tentang definisi dari bully itu sendiri, sehingga saya katanya harus membuat definisi baru, redefinisi tentang bully. Ya betul, saya bilang gitu, kita harus membuat formulasi baru tentang bully. Tapi seperti apa toh bully itu gitu. Kalau tadi ditanya kira-kira bisa selesai nggak toh bully ini gitu. Ya kalau saya mengatakan sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai bully. Bukan berarti kita putus asa Bapak Ibu. Ya. Tapi itu yang menjadi tugas kita. Kalau tidak ada bully, kita tidak punya tugas. Selesai kan gitu ya. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu, bully tadi kan memang ada kesengajaan, kalau dia sudah melakukan merasa senang, kalau berhasil ya Pak, biasanya senang gitu. Wah berhasil ngeplak, gitu kan. Wah berhasil jubit, wah berhasil mencuri barang gitu kan. Kalau di pesantren-pesantren kan biasanya mencuri ya Mas Raffi ya. Ya. Anak saya itu di salah satu pesantren itu ya, awal-awal di pesantren itu saya hampir 3 bulan itu, setiap minggu itu bawa sandal satu slop, 12 setiap satu minggu. Minggu berikutnya bawa lagi 12, habis terus gitu. Tapi itu cerita ya, dicerita. Nah, lalu bagaimana? Ya, kalau begitu berarti bully itu sulit untuk didefinisikan. Memang betul. Ya, definisi bullying sendiri sampai sekarang, baik itu bully yang tradisional maupun bully yang modern, benar-benar sepakat aklamasi itu belum ada Bapak. Tapi perlu kita ketahui bahwa apabila perilaku itu dilakukan berkali-kali, ya, dengan sengaja, ya, ini yang menjadi tadi alasan sengaja. Aku kan nggak sengaja, siapa yang tahu disengaja atau tidak? Itu kan Pak. Yang dilihat apa? Dari perilaku luarnya. Gitu. Kalau dia habis mukul, kalau dia habis ini terus senyum, berarti dia sengaja. Ngebatan Bu. Kalau Ibu cedak, aduh maaf saya nggak sengaja. Kemungkinan tidak. Dari raut wajahnya kan kelihatan antara orang yang sengaja dengan tidak gitu. Di situ kita bisa melihatnya. Ya. Sehingga memang tidak bisa, oh ini bully, oh ini bukan. Ya. Memang sangat tipis Pak. Ya. Nah kalau dilakukan berkali-kali termasuk bully. Kalau tidak termasuk kekerasan. Ya, jadi ada perbedaan antara bully dan kekerasan. Bully itu masuk bagian dari kekerasan. Kalau cuman sekali Bapak, tadi saya sampaikan secara psikologi tidak akan sakit. Mungkin sakit tapi beberapa hari selesai. Tapi kalau berkali-kali, apalagi disaksikan oleh banyak orang, akan berbeda.
Maka disitulah yang dikatakan bully tadi. Nah, lalu kita memberi definisi apa? Tadi saya sampaikan, tidak ada kata sepakat, Pak. Saya mencari berbagai macam jurnal selalu mengatakan mendefinisikan bully itu memang sangat sulit. Tapi intinya yang perlu kita garis bawahi itu adalah perilaku itu adalah perilaku yang merugikan orang lain. Jadi perspektifnya, cara pandangnya bukan pada pelaku, pada korban. Kalau korban itu merasa tidak nyaman dengan perilaku itu, maka itu sudah masuk bully. Gitu. Makanya saya katakan, jangan sekali-kali melakukan perilaku yang tidak mengenakan orang lain. Kan gitu kan? Tadi perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Gitu. Nah ini kan hadis ya Pak ya. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi kalau mukul orang sakit, jambak orang sakit, sengaja maupun tidak, nah ini berarti sudah termasuk pada perilaku kekerasan tadi. Kalau kekerasan ini nanti berulang, masuk kepada bully di situ. Perbedaannya di situ cuman Pak. Kalau ini terulang, nggih. Nggih. Ya. Nggih. Ya, ya. Ini jelas Pak Wahid. Oh, nggih. Ya, terima kasih Mas. Pak. Jadi secara sosial mungkin yang tahu, wah Pak Wahid kan tidak baguslah namanya. Tapi Pak ini nanti jadi seperti apa enggak ngerti. Gantian Pak Wahid mengunggah saya dengan orang lain juga di medsos. Terjadi benturan Pak. Oh ini sama-sama Pak, sama-sama bullying, apa sama-sama apa Pak? Kurang ajar. Terima kasih. Ini Pak, mohon diberi jelas. Yang jadi masalah malah gini loh ya. Ada sesuatu kalimat yang biasa menurut kita. Namun ketika kita unggah, itu menjadi luar biasa. Seperti yang Bapak contohkan tadi, ketika tidak menjadikan nyaman, itu termasuk bullying. Artinya walaupun percakapan kami dengan Pak Haji Sudarta ini nyaman, ya toh? Ya. Ini kan sebenarnya ucapan yang enggak nyaman kalau didengar orang lain ya. Ya. Kalau didengar orang lain enggak nyaman. Kalau ketika kita dengar berdua nyaman. Lah, tahapan macam itu loh Pak yang mungkin agak menimbulkan masalah sedikit gitu loh. Kalau kita lihat mohon maaf di media sosial kan macam itu. Nah. Ya, betul Bapak Ibu ya. Makanya kita tadi ya, kalau kita berprinsip kepada kajian-kajian psikologi, tadi kan yang saya katakan tadi misalnya menyerang, itu kan psikologi yang mengatakannya. Nah, terus misalnya merugikan, itu juga dari kata-kata psikologi. Nah, kita sebagai umat manusia tentunya yang beragama Islam gitu dalam artian ini, kita tidak bisa terlepas kepada akhlak kita gitu nggih. Nah, makanya tadi larinya ke herd itu, Rasulullah teaching itu Bapak ya. Ajaran Rasul itu seperti apa tuh? Ajaran agama itu seperti apa kan begitu. Nah, ajaran agama kan tidak ada yang mengajarkan boleh berbicara bla 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 walaupun demi keakraban dan lain sebagainya. Tapi adab kepada siapapun itu kan tetap harus dijaga. Karena tadi Bapak berdua enak karena sudah biasa. Tapi kedengaran saya, kedengaran siapa? Oh ini orang nggak benar, ini saling dan lain sebagainya. Disitulah pencegahan bully di situ. Kita kembali kepada ajaran agama, ya. Karena ajaran agama itu memang sangat sekarang menjadi
menjadi kajian yang sangat kuat Bapak di kajian psikologi di Barat pun demikian ya. Ada tokoh namanya Pargamen ya. Pargamen itu dari Amerika Bapak. Pargamen itu kajiannya tentang religius terus, walaupun bukan agama Islam. Ya. Dia selalu mengatakan bahwa ajaran agama gitu ya, ini merupakan sesuatu tempat kembali dari seluruh ajaran. Dia mengatakan demikian. Ya. Berarti memang kembali ke ajaran agama Bapak. Kalau ajaran agama kan tidak ada yang membolehkan dalam tanda petik, yang membolehkan bahwa kita boleh berbicara kasar walaupun kalau orangnya nggak mempermasalahkan dan lain sebagainya kan tidak, tapi tetap menjaga adab antara sesama teman, adab antara anak dengan orang tua, adab antara anak dengan guru, kan ada semua itu Pak ya. Tidak ada yang mengecualikan di situ, sehingga kita kalau tadi ya Pargamen itu mengatakan kalau kita bersilat di rangkaian teori-teori tidak selesai. Gitu. Maka sekarang religius itu menjadi sesuatu yang digandrungi oleh Barat. Kalau dulu orang kan keluar dari gereja, keluar dari agama, sekarang kembali ke agama. Karena dengan kembali kepada agama, dia merasa ada kesejukan, ada penyelesaian masalah yang tidak terselesaikan secara sains di situ. Nah, itu kajian-kajian di psikologi Barat, orang Amerika namanya Pargamen seperti itu. Jadi kita memang kembali kepada ajaran Islam ya. Farah Lodi mengatakan ya memang tidak ada jalan lain. Farah Lodi ini seorang psikoterapis Bapak Ibu ya. Dia orang psikologi, terapis yang biasa menterapi berbagai macam permasalahan, mulai dari permasalahan-permasalahan rumah tangga dan permasalahan lain. Dan ternyata pengalaman Farah Lodi ini ketika seseorang itu dikembalikan kepada agamanya, di situ dia merasa ada ketenangan gitu. Jadi kita memang nggak bisa tidak kembali kepada ajaran agama tadi. Oke, seperti itu. Ya, mungkin gitu ya Pak ya. Aduh, yang Bu Eka tadi memutus lingkaran itu ya. Ya, tadi saya sampaikan bukan saya berarti kita itu putus asa ya. Tapi memang tidak mungkin akan diputus lingkaran bully itu. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh guru ketika ada anak yang membuli atau ada kejadian bullying di tempat kerja kita. Yang pertama, 3 unsur tadi harus semua di konseling. tiga unsur tadi. Pelaku, ya, korban, dan saksi penonton. Semuanya ini harus dilakukan konseling. Ya. Harus dilakukan terapis. Gitu ya. Ya, tentunya akan berbeda. Yang pelaku berbeda, saksi berbeda, korban juga berbeda. Nah, kalau misalnya kita sebagai guru agama, kita kan bisanya kan cuman ya pokoknya kau sabar kan gitu kan. Ya sabar Bu, tapi semua badan saya sakit ya kayak gitu kan. Ya gimana caranya? Misalnya ya sakit kita obatkan secara fisiknya. Kalau memang anak ini secara psikologis ya sampai trauma dan lain sebagainya, ya kita harus ada ya yang lebih lanjut kepada psikolog gitu ya. Ya kita rujuk Ibu ya, karena kemarin di Jogja itu geger Bapak Ibu, geger ada daycare ya, yang kekerasan di daycare itu kan ya, Bapak Ibu mungkin udah pada dengar. Ternyata itu korbannya kan sangat banyak ya, dan itu sekarang anak-anak yang menjadi korban itu didampingi oleh siapa? Didampingi oleh psikolog ya. Karena trauma itu tidak mudah untuk bisa cepat hilang, itu sulit itu, butuh waktu yang cukup panjang. Sehingga
kita sebagai guru juga harus mendampingi dalam waktu yang cukup panjang. Oh kayaknya udah selesai, enggak gitu ya. Bisa-bisa dia sekarang mungkin ya aku sekarang masih masih kelas 1 ya kan, jadi korban di kelas 1 misalnya. Besok aku kelas 2 apa kelas 3 tak juga ganti ya, pokoknya gimana caranya kan gitu kan. Nah ini perlu didampingi terus menerus gitu. Ya. Ya, kalau tidak ya pasti akan kejadian lagi gitu. Ya. Belum lagi yang menyaksikan tadi, yang menyaksikan juga harus ada konseling sendiri, ada upaya perbaikan tersendiri. Ya. Gimana caranya? Ya tentunya Bapak Ibu sekalian punya trik sendiri gitu ya. Guru seperti tadi disampaikan, guru jangan sampai menangani dalam apalagi fisik ya. Sekarang verbal aja di video, wah udah ya jadi masalah. Karena kita sekarang memang lemah ya, guru itu kok lemah banget ya. Padahal di undang-undang guru katanya guru itu dilindungi gitu. Terus dilindungi di mana gitu, kadang-kadang saya juga pusing gitu dengan itu. Ya. Nah ini makanya kemarin itu di Jogja ada beberapa pendampingan juga terhadap buruh dari sisi hukum dan lain sebagainya ya. Itu juga sangat penting Bapak Ibu, kita perlu tahu batas sampai mana sih kita itu batas kita diperbolehkan, misal gitu memberikan hukuman kan dan lain sebagainya itu. Nah, tapi kadang-kadang ya itulah kondisi kita ya, kondisi kita. Kadang-kadang sekarang kalau di sekolah itu Bapak Ibu kita lihat orang tua ya, orang tua itu kan nggak tahu. Saya sendiri kok tidak merasakan yang seperti itu ya. Orang tua itu kan lebih percaya kepada anaknya daripada percaya kepada gurunya. Ya. Kadang-kadang ini juga saya rasakan. Gitu. Ya. Saya kok lebih percaya ke anak saya, ke gurunya tidak cross check dan lain sebagainya. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu apalagi ada di unsur-unsur pimpinan, ada satu hal yang bisa dibangun, komunikasi dengan orang tua. Jadi komunikasi dengan orang tua itu bukan hanya pada saat ambil rapot, bukan hanya pada saat dia masuk pertama kali, tapi mungkin ada rutin ya. Dulu penelitian saya salah satunya di daerah Kulon Progo Bapak Ibu, ada siswanya di MTS ya, itu MTS siswanya itu nakal banget itu, tawuran terus. Sampai kepala sekolahnya itu bingung. Padahal di desa Bu, di daerah pegunungan, di daerah Nanggulan namanya. Nah akhirnya kepala sekolahnya itu berpikir, nah ini nggak selesai-selesai, cobalah diundang orang tua. Karena orang tuanya petani dan lain sebagainya, buruh, nggak datang diundang. Ya, kan masalah lagi ya Bu ya, nggak datang gitu. Nah ini yang tahu Bapak Ibu sekalian. Orang tua biar bisa datang itu dengan cara apa? Nah, teman saya yang kepala sekolah itu yang tempat saya penelitian itu, karena di situ masyarakatnya masyarakat Nahdien, ya, diundang pengajian nggak datang, gitu, ya. Terus diundang terakhir apa? Yasinan, gitu. Baru datang Bapak Ibu, ya undangan yasinan, datang, orang tuanya datang, per kelas itu datang. Ya. Setelah itu baca yasin selesai, disampaikan ada masalah Bapak Ibu putra-putranya itu sering terlambat, sering gelut dan lain sebagainya, berkelahi gitu. Itu rumah tetangga depan itu hancur karena berkelahi dengan sekolah lain. Padahal MTS itu Bu. Ya. Nah, sekarang akhirnya tawuran Akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya diminta untuk mendampingi putra-putranya. Akhirnya kan ketahuan itu si A si B kan sudah kelacak kan, pelaku-pelakunya itu ditemukan antara anak dan orang tua, dikasih pengarahan bersama di dalam satu tempat itu ya, di kelas tertentu itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena dia sudah ketemu antara anak dengan orang tua, semuanya jadi nangis-nangisan di dalam itu. Orang tuanya merasa tidak pernah memperhatikan anak, anaknya merasa tidak pernah memperhatikan orang tua, jadi nggak pernah ketemu. Nah di situ ada perjanjian, ya udah pokoknya saya mau memperhatikan anak saya. Nah mulai dari situ pengajiannya jalan,
ya unsur-unsur yang lain jalan. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa terapkan, nggih. Tetap harus kembali kepada ajaran agama kita. Ya, kalau diselesaikan secara psikologi seperti tadi saya sampaikan, tidak selesai, tidak selesai. Cuman bulat saja di situ. Ya. Tapi begitu kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mulai terurai. Walaupun mungkin ya seperti tadi Bu Eka katakan, kapan selesainya? Nggak mungkin selesai. Karena ini memang akan jadi tugas kita sepanjang hidup kita. Iya kan? Tugas kita itu kan melanjutkan tugas Nabi. Ya gitu. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Oh, masih ada satu lagi? Masih ada waktu? Oke, monggo. Ya. Saya izin duduk dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tumina. Yang ingin saya tanyakan, setelah terjadi bullying pasti anak akan mengalami trauma atau ngedon mentalnya gitu ya Pak ya. Dia sering sendiri, kadang di kantin sendiri, nggak ada yang nemanin gitu loh. Terus cara kita bagaimana, karena di SD itu nggak ada guru BK Pak. Ya, jadi kita itu guru agama itu merangkap Pak, merangkap semuanya ya. Dari segi akhlak semuanya dirangkap oleh guru SD gitu ya Pak. Terus yang saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri dia kembali gitu loh Pak. Biar dia bisa berteman dengan yang lain. Terima kasih, mungkin hanya itu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Juni Pak, bulan Juni, bulan 6. Kebetulan ulang tahunnya belum sampai. Baik Pak, izin untuk bertanya dan juga mungkin sedikit membahas mengenai bullying ini. Tadi sudah Bapak sampaikan tidak mungkin bisa diselesaikan, dan pasti akan terus sampai yaumul qiyamah. Gitu. Namun kita selaku guru agama kadang-kadang nanggapi ini ada beberapa hal Pak. Yang pertama, lemahnya sistem Pak. Sistem kita dalam penanganan ini lemah Pak. Baik itu dari guru itu sendiri maupun dari hukumnya. Makanya ini berlarut, tidak selesai. Padahal bisa diminimalisir, nah itu dia. Terima kasih bantuannya. Iya, kalau seandainya diaktifkan baik itu sistem dari internal sekolah itu sendiri, penanganan dari bullying itu, baik itu istilahnya itu pra bullying, bullying dan pasca bullying gitu kan. Nah, jadi sebelum terjadi itu kan kita melihat kan, guru itu kan aktif di sekolahan, baik guru kelas maupun guru mapel gitu, melihat karakter anak-anak. Oh, ini anak ini bakal akan terjadi pembulingan dari karakter sehari-harinya. Maka dari teori itu kan sudah sering kita memahaminya, baik dari Ki Hajar Dewantara gitu kan. Ada 3 pilar yang dipiralkan gitu kan, baik itu pilar yang pertama dari masyarakat, harus kerjasama kolaborasinya, terus sekolah itu sendiri dan orang tua gitu, ataupun lingkungan itu sendiri. Nah, ketiga itu kan harus kerjasama untuk menangani itu Pak, untuk meminimkan pembulingan itu. Saya sepakat dengan Bapak, pembulingan itu tidak akan sampai diselesaikan, karena itu pasti, kejahilan itu pasti, gitu kan, kejahilan itu pasti, cuman bisa diminimalisir dengan adanya mengaktifkan kembali 3 pilar itu, kita kolaborasikan dalam
keluarga sekolah itu yaitu baik dengan masyarakatnya, dengan sekolah itu sendiri dan guru ataupun para siswa tersebut. Nah, jadi tapi ini ada hal-hal yang memang saya lihat Pak ya. Ini kayaknya ada warisan dendam juga ini Pak. Iya, jadi bullying itu kan ada warisan dendamnya. Kalau kita sering di pondok itu kan ada pendidikan dari kakak tingkat ke bawah gitu kan, kekerasannya senior itu. Nah ini satu itu. Yang kedua dari media juga gitu. Bahkan difilmkan itu Pak, pembulian itu difilmkan. Nah ketika difilmkan itu yang disalahkan itu yang objek gitu. Bukan subjek yang pembuling yang dihukum. Ya, jadi ini seakan-akan boleh-boleh saja gitu, mati satu nggak apa-apa. Seolah-olah gitu, seolah-olah Pak. Jadi kita ini ada semacam kekacauan berpikir gitu untuk menyelesaikan ini. Satu pihak kita harus menyelesaikannya, di pihak lain ada yang menggembar-gemborkan, memviralkan masalah pembulingan ini. Nah jadi dari Bapak sendiri mungkin yang kami bisa bawa gitu untuk sebagai genggaman kami, oh ini yang harus kita sikapi gitu Pak, mengenai baik itu dari pemberitaan, dari sosial media yang kita terima, dari berita-berita, bahkan dari yang dipiralkan sekarang ini. Itu saja Pak mungkin Pak, karena Juni saya lihat sudah agak siang juga. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muntingah, tugas saya di SDN Kurungan Nyawa, Kecamatan Bowai Madang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Baiklah Bapak yang saya hormati, pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menanamkan leadership kepada anak didik kita sehingga mereka bertanggung jawab dengan tindakannya dan berkarakter mulia yang berkelanjutan, tidak cuma saat ini saja tapi sampai nanti dimanapun saja berada dan kapanpun waktunya. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sulit untuk saya jawab ini. Iya. Ibu tadi, Bu Tuminah, kalau ada korban bully biasanya menepi, ada di pojok-pojok, tidak mau bergaul. Iya Bu, karena dia tidak punya teman. Secara psikologis dia tersakiti gitu. Secara psikologis dia tidak dia tidak punya masa depan lah, seperti itu secara psikologis itu. Maka dia ya hanya memilih minggir gitu. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh guru ya, guru SD, guru kelas ya Bu ya, semua mata pelajaran kecuali guru agama ya. Guru agama sendiri kalau guru agama. Nah, kalau apa yang bisa dilakukan guru ya? Guru itu kan guru itu kan orang tua anak ya. Guru ya harus merangkul Bapak Ibu. Ya, apalagi Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu ya bahwa itu korban bully ya. Itu pelaku bully. Ini yang menyaksikan gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, 3 hal ini memang harus semuanya ya dikonseling, dikasih dia dicuci otaknya. Dicuci otaknya Bu. Nah, kita rangkul Ibu ya, kita rangkul. Kamu kenapa? Berontak biasanya Bu, berontak ya. Anak saya yang perempuan yang paling kecil sekarang di SMA kelas MAN kelas 2. Dulu kelas 3 SD MI anak saya dibully. Pulang kakinya lecet-lecet itu. Saya tanya, "Nah, kenapa kamu kok
kayak gini. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Saya tanya ke guru kelasnya, Bu, kok anak saya pulang kok kakinya lecet-lecet, ininya hitam-hitam, kenapa ya? Enggak tahu Pak, coba minta tolong saya dilihat. Ya, akhirnya gurunya melihat. Ya, apa? Ngintip. Ketika mau keluar, begitu selesai mata pelajaran mau istirahat, ternyata anak saya tuh nggak boleh keluar dari jalan keluar, harus lewat bawahnya meja, mejanya ditepluk-tepluk gitu, dan dia takut, ya takut. Nah, saya aduh, yang cerita gurunya, iya Pak, ternyata dibully putranya Bapak harus lewat kolong itu lupa, mungkin kakinya yang hitam-hitam itu ketabrak-tabrak kolong itu kan. Nah, oh ya sudah ya minta tolong anak yang membuli Bapak tangani. Anak saya biar saya yang nangani, saya bilang gitu. Kamu lawan, dia bilang gitu. Gak berani badannya gede gitu. ya, badannya gede gitu. Ya kamu teriak biar gurunya nanti yang datang gitu. Ya gak berani Pak, dia itu tepuk mukul-mukul meja. Kamu nangis? Iya. Kenapa dari kemarin nggak bilang? Takut dan lain sebagainya. Nah itu ya mulai sekarang kamu nggak usah takut. Kamu kan ada Bapak, ada Pak Guru. Bapak sudah bilang ke Pak Guru, kamu nggak usah takut. Kalau kamu nggak boleh keluar, kamu duduk aja dulu di situ, nggak usah keluar. Nanti biar Pak Gurunya datang. Nah begitu kejadian, ya gurunya kan sudah tahu waktu-waktunya itu kan. Gurunya datang, kamu jangan gitu, nggak boleh. Ini kan sama-sama teman, ayo jalan, kasih jalan. Nah ini mulai terurai, Yang lain jangan ngikut-ngikut loh, kata gurunya itu. Ini nggak baik kayak gini. Gitu. Tapi malah yang bully sekarang jadi dibully teman-teman. Akhirnya dia yang naik. Lah ini kan jadi lingkaran yang tadi yang dikatakan nggak selesai-selesai gitu kan. Makanya harusnya ada ruang khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus seperti itu. Kan anak yang tadi dibilangin gurunya itu kan di dalam kelas. Dalam kelas toh dilihat oleh temannya. Temannya membuli dia karena banyak kan temannya kan. Udah dimarahi guru, aduh kamu ini sama Lala, kamu ini sama Lala, kamu syukurin. Dan akhirnya dia yang merasa terbuli sekarang. Walaupun anak saya belum merasa menang gitu kan. Ini. Nah, tapi ini jalan terus. Tetap beberapa minggu lagi jalan lagi ya. Ya saya karena saya merasa nggak nyaman, anak saya kasihan, akhirnya saya pindah gitu. Ya. Ini karena saya sebagai orang tua gitu kan. Kalau ibu masa putranya dipindah, nggak punya siswa nanti. Ya itu kan. Berarti kan ibu yang harus melakukan itu. Di konselingnya dikasih taunya harus tersendiri, jangan bareng-bareng. Gitu. Ini contoh yang anak saya tadi, ya kan, gitu. Ya. Jadi memang harus dirangkul, nggak bisa itu kalau didiamkan saja ya dia tetap ada di tepi terus, tidak akan pernah kemana-mana. Bahkan dia bisa-bisa bunuh diri, gitu. Karena sudah merasa tidak ada orang yang peduli. Ya. Bahkan orang tuanya mungkin karena tidak tahu dan lain sebagainya dianggap tidak peduli kan gitu. Ya, itu Bu. Terus kayak yang Pak Juni tadi, saya setuju ya apa yang disampaikan Pak Juni. Makanya tadi ada IPC ya, interprofesionalisme, collaboration di situ ya. Jadi memang harus ada kolaborasi. Nah kalau Pak Ki Hajar Dewantoro mengatakan kolaborasinya dari sekolah, dari masyarakat dan orang tua gitu ya. Nah, kalau di dalam ajaran Islam, di dalam teori pendidikan Islam ya Asy-Syaibani ya. Itu kan mengatakan ada empat. Apa? Yang keempat itu adalah tempat ibadah, masjid. Ya. Tambahan ya. Syaibani mengatakan masjid, tempat ibadah. Nah, kalau anak kan juga di sekolah kan tidak full, ya kan? Tidak full penuh gitu kan. Di rumah juga ada tempat ibadah.
Nah, maka kalau kerjasama dengan 3 tempat, apalagi sekarang kan masjid-masjid tempat TPA ya Pak ya, itu kan juga menjadi tempat untuk menanamkan karakter ya seperti Ibu tadi katakan, itu adalah tempat untuk menanamkan karakter. Jadi bukan hanya 3 seperti yang Ki Hajar Dewantoro katakan tadi, ada tambahan kalau dalam ajaran Islam itu tempat ibadah. Tempat ibadah itu ternyata bukan cuma Islam, Bu. Saya kemarin tahun 2025 ya, 2025 kemarin ada penelitian dari Dikdas ya. Dari Dikdas itu untuk melihat ya tentang implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya. Yang saya observasi itu bukan cuman ada sekolah negeri, sekolah keagamaan ya. Maksudnya sekolah dalam yayasan agama gitu. Yayasan agama yaitu Islam ada NU, ada Muhammadiyah, terus Kristen gitu ya. Karena saya di Jawa Tengah. Ternyata menurut ajaran Kristen, tempat ibadah itu juga merupakan diyakini sebagai tempat penanaman karakter yang paling bagus. Iya Bapak Ibu. Saya wawancara dengan orang tua, kenapa Bapak kok 3 orang tua, ya 2 non Muslim, yang 1 Muslim, yang 1 Muslim, yang 2 yang non Muslim itu cerita panjang lebar bahwa kenapa anak saya kok dimasukkan ke sini, ke sekolah non Muslim ini, ke SMK yang saya wawancara itu. Pak, anak saya jangankan SMA Pak, sejak TK saya masukkan ke sekolah Katolik, kan dia Katolik. Sejak TK Pak, kenapa saya bilang gitu? Karena memang di tempat ini Pak anak saya bisa belajar. Di situ kan ada tempat ibadah Pak. Ya. Anak saya juga saya bawa ke gereja Pak. Untuk apa? Untuk belajar agama Pak, biar karakternya menjadi baik. Gitu. Makanya kalau tadi saya sampaikan di Barat pun itu kajian tentang agama itu menjadi kuat sekarang karena diyakini bahwa berpegang teguh kepada ajaran agama itu adalah satu-satunya pegangan yang bisa dipakai oleh umat manusia. Kalau hanya berpegang kepada sains, kepada teori-teori, tidak akan selesai gitu. Tapi kalau kepada agama, itu nanti pada pasrah itu. Ya, tawakal ya dalam ajaran kita, pasrah gitu ya. Udah, bilang sudah nggak bisa dilakukan lagi ya udah. Tawakal, apalagi udah nggak bisa, udah nggak ada lagi gitu. Karena ini memang sudah satu-satunya jalan ini udah ditempuh, jalan itu juga sudah ditempuh. Jadi memang saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Juni tadi, kita tidak bisa menanamkan karakter itu hanya di sekolah, ya. Orang tua, ya. Makanya saya tadi komunikasi dengan orang tua tidak bisa kita tinggalkan, bukan hanya orang tua ngambil rapot itu. Pada saat-saat ini di sepanjang waktu itu kalau bisa ada komunikasi bagus dengan orang tua, insya Allah akan lebih bagus. Tempat anak saya di sini di MAN itu minimal 1 tahun itu ambil rapot 2 kali, di tengah-tengah itu ada pertemuan berarti 4 kali pertemuan dan itu wajib orang tua. Rapot tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali orang tua. Gitu. Jadi orang tuanya datang, saya disampaikan, ketemu dengan gurunya. Setelah itu juga ya pengajian kalau di sini ya, karena di MAN itu pengajian orang tua. Kadang kan sekarang juga kan ada Zoom ya Bu ya. Nah ini mungkin perlu juga ya kalau misalnya secara offline Bapak Ibu orang tua siswanya sulit untuk bisa ketemu ya mungkin online. Gitu. Minimal dengan kita memberikan informasi yang banyak pada orang tua itu akan ingat bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu bukan di sekolah saja. Ya. Kalau seingat saya itu dulu saya begitu ke sekolah udah orang tua saya nggak pernah tanya saya gitu. Ya. Tapi dulu ya kan, dulu kan nggak ada apa-apa gitu, paling dari rumah pulang gitu kan. Kalau sekarang kan mampir-mampirnya banyak, apalagi sudah pakai ini kan. Ya udah gitu, bisa kemana-mana walaupun di dalam kamar kan gitu. Itu Ibu yang terakhir Bu Muntingah ya. Gimana ya untuk agar karakter itu bisa meresap, bisa mengental gitu ya.
kalau kembali ke ajaran agama, Bu, ya, seperti saya sampaikan tadi ya, kalau secara sains tadi ada yang namanya pengulangan, ya, diulang terus menerus, ya, terus dijadikan sistem. Kalau dalam sains itu ya ada always tadi, always dan always itu mengatakan bahwa harus ada di sekolah ya, itu ada program khusus. Ya. Tapi kadang-kadang yang namanya program di sekolah itu kan gampang buatnya, sulit melakukannya, kan gitu nggih. Di mana-mana itu ya. Saya merencanakan 7 KIH itu ya di Jawa Tengah kemarin, saya ini 14 sekolah, itu yang bagus cuma 1 sekolah, Bu, yang bisa jalan rutin. Yang lain apa adanya. Gitu. Dilaporkan apa yang terlihat aja yang dilaporkan gitu. Tapi yang benar-benar udah mengikuti, ada modulnya, langkah-langkahnya benar itu ada 1 cuman. Di SMA Negeri 1. Ya, Negeri 2, SMA Negeri 2 di Magelang. Itu yang bisa jalan itu dia sudah buat modul pedoman itu dijalankan. Ya. Nah, dan Alwas mengatakan demikian, harus ada program. Ya. Program misalnya tadi program pencegahan bullying. Gitu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah membentuk kader. Ya. Kalau di sekolah SD kan agak sulit ya Bu, karena nggak ada OSIS ya. Nggak ada OSIS ya, mungkin pengurus kelas mungkin. Nah di situ kita lihat anak-anak yang potensial, yang punya power, yang bisa dipercaya, itu yang menjadi kader kita untuk menggelorakan anti bullying di sekolah, di kelas. Gitu. Kalau di sekolah tingkat menengah pertama atas kan ada OSIS ya, mungkin dari OSIS itu ya yang dijadikan pionir kita untuk menjadi pelaksana dari program anti bullying itu. Jadi OSIS itu yang membuat di man 1, di man 3 di sini itu ada bahkan di man 3 dan man 1 itu ada organisasi khusus, Bu. Organisasi khusus untuk pencegahan bullying itu. Dia setiap hari membuat poster-poster itu ditempel di papan mading gitu ya, di mading gitu. Ya, ini akibat bully. Gitu, ya. Ada misalnya dia ngambil kayak berita itu ya, berita terjadi bully di sini sampai terjadi kematian dan lain sebagainya itu. Ditulis hati-hati bully gitu ya. Nah, seperti itu ada gambar-gambar yang slogan-slogan anti bully dan lain sebagainya. Nah, ini yang melakukan ya tadi OSIS. Ya. Jadi program khusus. Nah, begitu pula Bu bagi kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita untuk agar karakter kita itu supaya kuat ya, Ya, program retensi itu pengulangan ya, tidak bisa tidak ya. Bahkan kan dalam ajaran agama tauhid kita ya, supaya jadidu imanakum kan gitu kan, perbaharulilah imanmu, iman aja suruh perbarui, apalagi perilaku karakter, makanya dia harus diperbarui terus gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara tadi ya ketemu ya, ada program, terus peringatan itu Bu ya, yang kita setiap saat kita melihat. Kalau di HP kita ya, saya pernah dapat ini dari Surabaya itu program itu anti bully ya. Jadi di handphone itu diinstal program tertentu gitu ya, masuk sehingga ketika kita berbicara kasar itu tidak bisa kirim WA itu tidak bisa gitu. Terblokir gitu. Tapi repotnya kalau mau pengumuman gitu. Ternyata memang ada misalnya ya ada kata-kata yang dalam tanda petik kasar misalnya mengatakan mata gitu. Mata kalian misalnya itu ya. Nah, itu terblokir nggak bisa mengirim akhirnya kan gitu ya. Nah, ini mungkin memang perlu secara teknis ya, secara
secara teknologi juga perlu diupayakan. Gitu. Makanya tadi IPC itu sangat perlu Bapak Ibu ya. Di UAD kemarin ada yang mengembangkan itu tapi kayaknya belum jadi itu untuk memblokir kata-kata kasar itu ya. Itu. Kalau untuk anak-anak kita mungkin penting ya nanti handphonenya diinstal itu nanti ketika dia mengetik apapun tidak pernah mengungkap kata-kata yang kasar. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang kita share, kita bicarakan pada pagi sampai siang ini ada manfaatnya untuk kita semua. Saya mohon maaf ya atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.